Diberkati Tuhan. Amin. Ya. Pak Win ini orangnya halus, jadi khotbahnya sangat halus sekali. Ya. Jadi kalau saudara ngomong sedikit ya nggak dengar. Ya. Tapi beberapa poin yang bagus sekali karena kemarin malam saya sharing dengan Mbak Elis, fokus pelayanannya tahun ini dirubah. Bukan pelayanan ke Tuhan nomor satu, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan tidak. Yang benar itu keluarga dulu, pekerjaan baru pelayanan. Kenapa? Kalau keluargamu berantakan, pelayanan kamu tidak akan diundang lagi. Betul nggak? Itu saya ilmunya dapat dari Pastor Jeffrey Rahmat JBCC. Dia ngomong, kalau pekerjaanmu berantakan, utangmu banyak, apa yang kamu khotbahkan? Ayo, belum berarti. Makanya yang di dalam ini, cawan sebelah dalam ini harus bersih dulu, baru bagian luar. Jadi ini tadi dikonfirmasi sama Pak juga. Terus yang kedua, tadi luar biasa sekali, saya kaget karena ada tante yang kacamata ini tadi di depan kan memang badannya sakit-sakit ya nanti ya. Minum apa tadi saya ngomong apa? Sama tante ingat enggak? Nanti dalam NSN kesaksian awake bengkong-bengkong bener. Tadi bengkong kesaksian loh. Enggak kokon loh. Maju dewe. Loh coba. Ya toh, nek gak Tuhan hidup di sini kan enggak mungkin. Ya, jadi saya ngomong sama tante, saya enggak akan doakan sudah, kalau di sini enggak usah doakan yang sakit. Jogetnya mari wis bae. Ya toh. Jadi bengkongnya kesaksian orang nonton ya kok yo maju sampean ya. Berarti ini stabil top di sini ya, peka semua ini ya, peka bahan pokok ya. Terus yang ketiga tadi saya bersyukur ya, Pak Win cerita dalam kondisi masih sabung ayam tapi dipelihara Tuhan. Ya, itu membuktikan Alkitab itu benar. Mana itu tetap turun tepat waktu, tidak terlambat, sekalipun bangsa Israel ini megeri. Itu kasih Tuhan, ya. Jadi kalau saudara pikir, waduh saya sudah tidak layak lagi, enggak. Kasih Tuhan itu tetap sama dalam hidup saudara. Dia tidak pernah berubah. Kamu enggak setia, dia tetap setia. Oh namanya kasih. Allah adalah kasih. Dia itu kasih sendiri. Jadi saya bersyukur firman tadi menguatkan sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu hal. Tadi saya cerita dengan beberapa orang komunitas Nabi juga di Zoom. Saya mendapat pesan bahwa beberapa hari ke depan saya tidak tahu karena saya ulang terus, kondisinya semakin rodok parah. Tetapi yang saya dapatkan adalah kisah tentang Petrus dan kawan-kawannya ketika mereka kecewa mengerti ternyata Yesus mati. Alkitab berkata mereka kembali ke pekerjaannya. Bukan lagi rasul, bukan lagi murid Yesus, mereka kembali ke laut nelayan, ke danau, ya toh? Dan Alkitab mencatat ketika mereka bekerja semalam-malaman, nelayan ini semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun. Kondisinya parah. Tetapi Alkitab berkata ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus ngomong apa? Tebarkan jalamu sebelah kanan. Dan Alkitab kasih catatan hari menjelang siang. Ini kan jelas gak mungkin. Wong malam aja wayahe iwak metu ra entuk. Apalagi siang ikan enggak bakal keluar. Tapi karena Petrus ngerti siapa yang nyuruh dia tebarkan jalan. Di situ dia dapat 153 ekor ikan, kapalnya jaringnya hampir koyak. Tak kasih tahu hari betul ada yang ngomong Pak Win. Taat tunduk pada firman Tuhan. Dunia ngomong gak mungkin, situasinya ngomong gak mungkin, tapi firman dalam mulut kita harus ngomong bisa. Ya, hari ini pun keajaiban terjadi loh sama toko saya. Beberapa tagihan saya belum bayar. Dan mendekati lebaran, barang itu gak mungkin bisa dikirim. Pak Yunus sampai atau pun isu-isu terus rasanya dia nganggur dan ini. Lalu kenapa? Kasur 2 truk, elektronik 1 truk. Itu saya posisi belum bayar, nggak mungkin dikirim Pak. Tiba-tiba dikirim datang. Yang Surabaya juga begitu. Wah nggak bisa kelihatannya minggu depan. Malah teko 1 truk. Saya tanya, loh ini barangnya sampai sini kok, sampai men dikirim.
Itu tanya Pak Yunus keringetan mulai hadus barangnya. Terus tak ngomongin rasa hadus gitu. Itu bukti. Tiba-tiba saya diingatkan Rima tadi pagi waktu saya kumpul sama nabi-nabi tadi. Saya ngomong sama mereka, akan tiba waktunya di masa orang golek iwak angel, golek duit angel, tapi ikan-ikan disuruh Tuhan masuk ke tubuhmu. Kasih tahu kanan kirimu, orang mungkin sepi. Nah, berkatmu nggak mungkin. Orang ngomong kondisinya, alah ini bengi renek iwake, kok malah hawan. Salah, malah kalau yang nyuruh Tuhan lakukan. Ya, ikan yang tadinya ngumpet malah disuruh Tuhan berbondong-bondong masuk ke tubuhmu, ke jalan. Percaya katakan amin? Itu tangkap baik-baik dengan iman. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian ada pengumuman Pak Win. Ini saya baru cerita dengan beberapa orang. Bapak Ibu kan sekarang mulai ada persembahan. Amplop sudah dapat semua ya. Nanti gini, kita akan pakai cara yang baru, tapi bukan baru sih. Ini sesuai firman Tuhan. Nanti saudara kasih persembahan seperti biasa, taruh di keranjang. Oke, selesai biar yang pertama adalah yang melayani Tuhan hari ini, silakan ngambil satu amplop. Ojo kabeh lah kaki. Satu amplop saja. Oke? Kenapa? Itu bukan PK. Nek PK itu ya aku ngasih 1.000, tapi aku juga iman-iman jadi 100. Kan dari awal saya perjanjian sudah jelas. Kalau saya ngasih kamu 100, Tuhan tidak ngasih kamu. Saya tidak ngasih, Tuhan ngasih lewat pintu yang lain. Pilih mana? Nah, ini bukan itu. Jadi kita lakukan seperti yang firman Tuhan, yang melayani ngambil satu amplop saja. Isinya berapa? Podo ya. Mungkin saudara nanti dapat 2.000, ya, 1.000 atau 5.000. Ucap syukur itu benih iman. Simpen, udah. Itu dari Tuhan. Benih itu memang nggak banyak. Benih sithik ae ora salah kakek gitu. Benih itu dikit memang nominalnya, tapi simpen imani Anda bisa melewati krisis. Itu kita lakukan nanti terus. Itu yang pelayanan. Yang kedua, bagi saudara dan saya yang butuh duit, nah ini ya senang loh. Yang butuh duit, butuh modal atau apapun, boleh ngambil satu orang satu amplop. Sisanya tak lebokne kota mbuh kanggo apa ora tau delek. Ya toh, ora kanggo soalnya. Tak simpen di sana jadi benih. Jadi saudara yang butuh duit, aku butuh. Ya, saya tidak mungkin ngasih saudara 1 juta gitu. Ngambil di amplop ini. Sopo ngerti Tuhan buat mujizat amplop isi 1.000 dari 1 juta. Dua antar. Duit gimana? Iya, pasti mateng. Tapi udah apa? Ya tidak apa. Mau jadi ada. Ya, ngerti ya. Siapa tahu dia itu emas 0,01 gram ditabur orang 1 gram kok iso. Ya. Jadi saudara nanti yang butuh duit silahkan. Tenang aja, tidak ada yang ngomong gila nih, tidak ada. Ini hukumnya kita. Loh sekarang mungkin butuh utang dari akeh ya cukup. Satu berarti. Yang punya hutang ya. Satu amplop ya. Satu amplop. Besok minggu depan jadi gitu lagi. Saya butuh duit, yuk ambil apa gitu. Oke, yang kelimpahan tidak terlalu sugih, yang marak juga tidak terlalu kekurangan. Itu kata firman Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, gereja kisah para rasul. Ya, itu ya. Jadi kita belajar saling berbagi. Nah, semoga ini ditiru banyak gereja. Mari lah GUP. Wah, perpuluhan mateng kon sontek. Ya, tapi itu kan cara kita. Gitu. Nah, ini murah, tapi nek gereja melakukan ini tambah juga loh. Tambah marat loh, tenang aja. Saya bisa diberkati karena oke nabur, bukan oke nabung, salah ya. Hemat pangkal kaya, salah. Nabur pangkal kaya, bukan nabung. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir acara tanggal 12 besok April itu kan harusnya kita dilayani oleh Pak Handogo Trisula. Saya belum kenal orangnya. Ya, Handogo, bukan Handogo Trisula. Di
Dia itu orang dari Mojokerto. Dia pendirinya PD LCAD yang jumlahnya 1000 orang. PD terbesar sampai hari ini. Nah, karena besok saya lupa, ternyata tanggal 12 April saya khotbah di Malang dan khotbahi pendeta-pendeta sampai tanggal 13. Jadi diundur festival pecelnya itu ada festival pecel loh, hari Minggu. Diundur tanggal 26 April Minggu. Hari Minggu tanggal 26 April jamnya sama. Nah, yang saya mau cerita buat saudara gini, saya beberapa waktu lalu saya sudah ngomong bahwa tahun-tahun ini, masuk tahun ini, kita akan dipertemukan dengan orang-orang tanda kutip hype, ya, dari segi finansial. Saya tidak kenal beliau. Tiba-tiba hari ini tadi saya telepon tante-tante, lalu dikonekkan dengan istrinya Pak Handogo. Jadi kita ngobrol sama tante-tante orang 3. Dan saya ngomong apa adanya, ya toh. Saya ngomong tentang kita, tentang pelayanan yang kita bangun, persoalan kita. Itu rupanya menjawab semua persoalan yang terjadi di Mojokerto. Dia berkata, "Aku makin penasaran pengen ketemu kamu." Lalu tante yang satunya, "Loh, ini umurnya masih 40 tahun. Masuk, masih muda." Iya. Tapi dia, ya itu tadi loh, orang kalau punya hikmat kayak Salomo, raja-raja itu datang penasaran. Bukan karena saya pintar, enggak, karena hikmat Tuhan. Yang saya omongkan dari Tuhan. Nek bodoh jiplak dari Tuhan saja, kamu membuat orang kagum. Dan yang saya terkejut, saya penasaran, kerjoni itu apa orangnya. Ternyata masih saudara sangat dekat dengan yang punya ciwi kimia, Pak Jendui. Jadi besok disambut yang bagus, ya, beliau ini, ya, bukan orang sembarangan. Jadi dia rencananya akan bawa rombongan 1 bis 50 pengusaha dari Mojokerto. Habis dari sini nanti dia bablas dolan ke Solo. Nah itu tanggal 26. Jadi percayalah. Dan ketika tadi saya ngobrol, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, ada seorang nabi dari Solo pernah ketemu dengan saya. Dia berkata gini, tiba-tiba ini saya berdoa, saudara juga dapat yang sama. Dengarkan ini. Tiba-tiba di rumah makan dia berkata, "Kok kamu pakai jubahnya Yusuf?" Jubah Yusuf gimana kok? Saya mikir, mateng dong, jubah warna-warni Yusuf balik aku cemplung sumur dia. So dibenci pendeta-pendeta kayaknya begitu. Loh enggak, bukan jubah itu. Jubah yang dipakai Yusuf, dia masuk kemana saja berhasil. Ketemu siapa saja, orang bisa tertarik kepada dia, bisa cerita sama orang. Dia ngobrol dengan orang, dia bisa terkoneksi dengan orang-orang hebat. Amin. Dan ketika duduk tadi, Tuhan ingatkan saya satu hal, bagaimana caranya supaya saudara dapat jubahnya Yusuf. Nah, coba Kejadian 37:23. Tak bacakan aja, nanti tak share di grup. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, yaitu saudaranya kakak-kakaknya itu, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakai ini. Jadi Yusuf itu pertama kali dia dapat jubah dari bapaknya. Saudaranya iri, ditelanjangi, dicopot jubahnya. Kadang dalam hidup kita harus melewati itu, enggak ya? Ditelanjangi orang, dinyekong, itu jubahmu sedang dilepas. Tapi kalau Yusuf tidak melepas jubah yang maha indah dari bapaknya dan dia mempertahankan itu, dia tidak dapat yang Kejadian 41 ayat 42. Apa itu? Tak bacakan. Sesudah itu, ini yang dikatakan Nabi Solo. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jarinya Yusuf. Ini yang penting. Dipakaikannya lah kepada Yusuf apa? Pakaian dari kain lenan halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Ini loh yang dimaksud. Dia bisa memerintah, yang paling goblok dia bisa perintah. Waktu dia jadi budak di rumah Potifar, dia memerintah orang paling goblok. Ketika dia masuk penjaranya bukan penjara sembarangan, penjaranya para pejabat. Kenapa? Karena dia satu sel dengan
dengan juru minuman dan juru roti raja. Itu orang penting, orang hebat, pejabat negara, bukan orang sembarangan. Di penjaranya orang pinter, dia juga bisa memerintah. Ini juga Yusuf. Di kalangan goblok dia bisa ngomong cara orang goblok, ya, sampai orangnya pinter. Sampai Alkitab berkata apa saja dibuat Yusuf berhasil. Masuk penjaranya orang politik yang serba pinter, otaknya pinter, ligat, licin, margali. Ya, ligat, licin. Ya, tapi kan wis top-tope mafia koruptor istilahnya yang masuk penjara di satu sel dengan Yusuf. Itu penjaranya kerajaan, loh. Dia bisa memerintah para tahanan politikus dan berhasil. Saya berdoa, tanggalkan dulu jubah dari bapakmu supaya kamu digantikan dengan apa? Jubahnya dari Firaun yang membuat kamu bisa memerintah seluruh Mesir. Dan hari ini pun saya diingatkan Tuhan, bukankah kamu itu dulu pernah dinubuati Nabi ada jubah Yusuf? Iya, pantes. Saya hari ini ketemu tante-tante yang duitnya oke itu bisa ngajak ngomong senang. Kok so kagum, tak pikir-pikir aku ngomong ya pakai celemong kayak gini. Malah dia mikir, kenapa tak undang ke Federasi Aden? Siap. Isinya pengusaha semua ya. Ngomong kayak kamu ngomong sama tante loh gitu jajan. Aku kan ngomong pakai celemong, ngolok nih. Disuruh ngandani pengusaha di Mojokerto. Ya tidak. Saya berdoa Anda kecil, tapi saya berdoa Ulangan 7 ayat 7 baca di rumah. Kamu tidak besar, kamu kecil, kamu sedikit, tapi hati Tuhan terikat sama kamu. Nah, itu banjir rezeki ayatnya. Saya dapatkan kapan? Waktu menara doa di tempatnya Bu Tifah di Bali. Tiba-tiba Tuhan bicara Ulangan 7 ayat 7 banjir rezeki itu sithik diremehkan orang, tapi hati Tuhan terpikat. Kalau hatinya Tuhan terpikat, raja-raja juga terpikat. Loh, kenapa kok bisa? Ada ayatnya? Tidak ada. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dia mau belokkan kemanapun saja, mereka nurut. Dan raja ini berbicara orang-orang di marketplace, orang-orang yang punya kekayaan, kuasa. Saya mau katakan tahun ini akan dipertemukan juga dengan orang-orang seperti itu. Tidak untuk engkau manfaatkan uangnya, tapi supaya mereka kenal saudara dan mereka melihat Yesus ada di dalam diri. Iya toh, yang penting hikmat itu yang mengubah banyak orang. Saya berdoa di antara saudara nanti akan ketemu dengan itu. Dan terima kasih Pak Bin firman-Nya melengkapi perjalanan kita banjir rezeki sampai sejauh ini, supaya kita jadi orang Kristen yang imbang. Saya selalu mengajarkan, kalau Pak Bin mengikuti di grup, selalu muncul kata jangan selintutan. Oh iya, selintutan itu artinya apa? Panggung depan dan belakang harus sama. Makanya pelayanan di sini tidak ada panggungnya. Anda berdiri di situ dengan yang melayani di sini sama posisinya. Saya tidak mau di tempat ini jadi hamba Tuhan yang selintutan depan belakang berpolitik tidak sama, jobo jero tidak mau. Itu bukan ajarannya banjir rezeki. Darahnya banjir rezeki depan belakang sama. Aku nek nesu ya aku nesu, ya tanya Pak Yunus kan dari kasih sering tak nesu nih. Ya aku nek nesu kok. Ngomong, aku tidak setuju kamu. Ya tak omong. Gitu, tidak apa-apa. Tapi belajar supaya Anda mengerti value-nya itu, bias hati. Dua orang kita bijak kena kok kayak. Ayo nih Mbak Ika ya, kalau itu dan rotok bijak. Kan banyak perempuannya soalnya. Dia tuh wanita sabar, wanita bijak itu penting. Oh sabar, yo dia sudah sabar. Levelnya makomnya dulu sedikit. Ya, jadi saya berdoa setiap saudara di tempat ini tangkap baik-baik. Setiap firman, setiap benih tangkap baik-baik. Ya, minggu depan saudara dilayani oleh Bu Alce. Siapa Bu Alce ini? Bu Alce ini adalah seorang gembala di Surabaya. Gerejanya namanya Shekinah Glory. Disebut oleh beberapa orang Surabaya gereja orang gila. Loh, kok bisa Pak? Wong dia nampung 70 orang gila. Jadi ibadahnya ya wong edan-edan itu sama wong waras dadi siji ora enek bedane.
Ya sing waras saya kan gitu ya Pak ya. Nek gereja kan sing ketokne waras tiba edan. Selingkuhan ya toh. Ya sama. Sing edan malah wae berarti kaidan. Enggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi gerejanya itu terkenal sebagai gereja orang gila. Pak Purnomo itu. Dia akan melayani di sini. Dia juga alumni Tawangan. Nah, mau sakti juga. Itu yang lulusan SAT loh, bukan STT loh ya. Yang SAT itu yang sakti-sakti itu. Jadi akan melayani minggu depan di tempat ini. Silakan hadir. Nanti tak suruh doakan saudara biar waras. Yono. Loh kadang Kristen ini waras loh. Ya loh. Wes percaya Tuhan tapi sik sambat ra duit loh. Loh katanya Tuhan itu kaya. Tuhan itu memberkati sanggup buat mujizat tiap minggu loh dengar khotbah kayak begitu. Tiap Selasa dengar khotbah kayak oh saya gak percaya berarti gak waras. Bener gak? Nek waras berarti gak sambat. Nek saya sambat berarti gak. Nah, amin, haleluya. Besok Rabu yang mau bantu bagi-bagi takjil sama bungkusi silakan datang jam 2:30. Kita bagi agak awal. Seperti biasa ya. 2 hari terakhir hujan terus sampai malam. Khusus Selasa udane dipreni karo Gusti Allah. Sesuk rada udan maneh ngono. Jadi baginya takjil besok jam 3 sore jagani jam 4 udan ya. Jadi 2:30 silakan datang melok bungkusi nanti jam 3 langsung dibagi jam 4 diudani. Ya diudani maksudnya hujan ya. Oke, mari kita masuk perjamuan kudus. Apa? Oh ya, Kamis menara doa di tempatnya Mbak Elis. Ya, sing layani sapa? Pak Trinil. Oh, Pak Trinil masih dinas ya. Dinas ke luar negeri. Jadi Kamis Pak Trinil jam 6 sore di rumahnya Mbak Elis ya. Sing dayuh nggawa suguh sudah ya. Biar yang punya rumah enggak repot-repot ya. Itu aja. Terus apa lagi enggak ada? Nah ya. Oke, perjamuan kudus Mbak Ika bisa bantu untuk bagikan roti dan anggur. Kali ini yang melayani perjamuan kudus Pak Yunus ya.